Routing dinamik. Pengertian dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Kemudian macam-macam dari routing dinamik atau dynamic router. Yang pertama, RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua, IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian OSPF, Open Shortest Path First. Lalu EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir, BGP atau Border Gateway Protocol. Kemudian kelebihan routing dynamic. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang berhubungan langsung dengan routernya. Kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian kekurangannya, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kemudian kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melakukan permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir, update ARP table dibagikan ke semua komputer. Berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Oke, kemudian percobaan. Skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Langsung saja kita ke Cisco Pocket. Oke, berikut adalah tampilan dari skenario yang telah saya buat. Seperti ini, kita langsung saja ke perintahnya. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Kita langsung ke Cisco. Kita buka router 1, kemudian fast Ethernet seperti ini. Kita isi seperti ini. Lalu jangan lupa di-on-kan. Kemudian fast Ethernet 1 0 seperti ini. Contoh 192, 168, 126, 255 dan seterusnya. Jangan lupa di-on-kan. Kemudian serial 2 0 IP address 12.12.12.1 subnet max 255.255.255.0. Kita on kan. Setelah itu kita ke selanjutnya serial 3. Oke. Diisi sub IP address 13.13.13.1. Selanjutnya subnet max 255.255.255.0. Oke, di on kan, jangan lupa kembali. Setelah itu lihat lagi perintahnya, kita isikan di sini itu RIP-nya seperti ini. Oke, kita langsung ke Cisco-nya lagi. Kita buka router 1, kita isi di sini statik dulu, kita lihat dan pastikan kosong. Lalu langsung ke RIP.
kita isi seperti ini, 12.0.0.0, 13.0.0.0, dan yang selanjutnya 192.168.0. Seperti ini. Kemudian kita kembali buka lagi perintahnya yang kedua. Untuk kotak kedua seperti ini contohnya 12.00 dan lain-lain. Oke, langsung ke Cisco. Ke router kedua kita lihat statik, pastikan kosong dulu, kemudian lanjut ke RIP dan isinya seperti ini, 12.0.0.0, 23.0.0.0 dan 192.168.1.0. seperti ini contohnya. Oke, setelah itu kita lihat dulu fast ethernya seperti ini, serial 3. Oke, fast ethernya di sini. Oke, kembali lanjut untuk router ketiganya, contoh seperti ini, 13.00, 23.00, 33.00, 43.00. Di sini ada 4. Ke Cisco kita buka router 3. Mulai dulu. Oke, selanjutnya statik, pastikan kosong dulu grupnya seperti ini, 13.0.0.0, 23.0.0.0, 33.0.0.0, dan yang terakhir 43.0.0.0. Oke, seperti ini. Lalu kembali selanjutnya lagi perintah nomor 3. Setelah selesai menambahkan network routing grid, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router no auto summary, dan yang terakhir version 2. Kita copy langsung Cisco, kita buka router 1 CLI, kita tambahkan paste auto summary version 2. Seperti ini. Kembali kita buka router kedua, situasi sama CLI. No auto summary.
Selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan setting, kita save, lalu config, global setting, save, config, global setting, save. Oke. Lagi untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Show untuk merestore dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau ALT plus S. Saja kita buka, kita yes. Ini masih merah, kita tunggu dulu sampai hijau. Tunggu dulu sampai hijau. Oke, kita buka lagi perintahnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Ini yang tadi ya. Sehingga tampil seperti ini. Huruf R, kita langsung ke Cisco, kita buka server 1, kita isi CLI, sini router, show IP route, ini kita enter. Itu akan muncul ya seperti ini. Oke. Selanjutnya router 2 CLI, tambahkan show IP route, enter, akan muncul seperti ini R, artinya RIP. Oke, kita kembali. Lanjutnya router 3 CLI, langsung router show IP route R, sudah muncul seperti ini. Kembali, selanjutnya pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Router Evenlist BFV 4 ICMP. Oke, kita buka dulu edit filter, simulation, edit filter, kita hilangkan semua, hanya ICMP.
Oke, lalu kirimkan paket simple video dari bis 1 ke bis 2. Kita coba kirimkan ke bis 1, bis 2. Ini selanjutnya yang pertama coba dulu ke bis 1, bis 2, in progress lagi. Oke, untuk selanjutnya seperti ini. Kita lanjutkan hingga yang terakhir.